Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2023. Dan tentunya untuk menjalani tahun ini, kita tidak bisa dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, melewati semuanya dengan baik. Kita tentunya sangat membutuhkan pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kita. Kalau kita melihat di kitab Keluaran pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-15 dan 16, firman Tuhan berkata, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Nah, ini adalah perkataan Musa, sebuah permohonan kepada Tuhan Allah. Kalau kita membaca pasal sebelumnya, kita melihat orang Israel telah berbuat dosa kepada Tuhan dengan membuat patung dari emas, dan mereka menyembahnya. Mereka mengatakan, inilah Allah mereka yang mengeluarkan mereka dari Mesir dan memimpin mereka. Oleh karena itu Tuhan begitu murka kepada orang Israel, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan yaitu Dia menghukum mereka. Dia mengatakan kepada Musa agar memberitahu siapakah yang akan berada di pihak Tuhan, biarlah dia bersama-sama dengan Musa. Tapi biarlah orang-orang yang tidak memilih untuk mengikut Tuhan, mereka memisahkan diri. Dan apa yang terjadi selanjutnya, orang-orang yang tidak mau ikut Tuhan, yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, mereka dibinasakan karena dosa mereka dengan memberontak kepada Tuhan Allah. Jadi karena dosa orang Israel ini, maka sampailah di pasal 33 ini, kita melihat di ayat yang pertama, apa kata Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan dikuberikan negeri itu." Jadi di sini Tuhan memerintahkan Musa agar mereka berangkat ke negeri yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi ada hal yang menjadi masalah di sini, karena di ayat yang kedua Tuhan berkata, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu." Dia mengatakan, saya akan mengutus, akan memberikan seorang malaikat untuk memimpin engkau, untuk berjalan di depanmu. Tetapi dikatakan, dan akan menghalau orang Kanan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tetapi Tuhan tidak mau memimpin mereka lagi. Tuhan tidak mau berjalan di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak akan hadir di tengah-tengah mereka. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah Tuhan tidak akan berkenan kepada mereka. Orang Israel tidak akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Mengapa? Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras hatinya, keras kepalanya. Meskipun sudah dikasih tahu, tapi tetap juga masih memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kalau saya berjalan di tengah-tengahmu, dan saya melihat setiap kesalahanmu, setiap dosamu, maka aku akan membinasakan engkau. Jadi Tuhan mau menghindari hal itu. Makanya dikatakan,
saya tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, supaya saya tidak membinasakan engkau. Nah, tetapi ini maksudnya adalah bahwa Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ketika Tuhan tidak hadir di tengah-tengah mereka, orang Israel tidak mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, untuk apa? Semuanya bisa dicapai oleh orang Israel tanpa kehadiran daripada Tuhan. Tanpa pimpinan daripada Tuhan. Dan orang Israel pun tak bisa sampai ke tanah Kanaan kalau Tuhan tidak menyertai mereka. Oleh karena itu, sampailah pada doa Musa kepada Tuhan. Apa kata Musa di sini? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa yakin, tahu betul bahwa jikalau Tuhan tidak berjalan membimbing orang Israel tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Mereka pun sampai di padang gurun itu, di tengah jalan itu bisa keluar dari bangsa Mesir karena Tuhan. Dan mereka bisa pun berhasil nantinya menerima semua janji Tuhan jikalau Tuhan membimbing mereka. Dan kalau Tuhan tidak berjalan di tengah-tengah mereka, itu berarti Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada mereka. Jadi Musa tahu akan hal itu. Kalau Tuhan tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Artinya apa? Biarlah kami mati saja di sini, tidak masalah. Daripada Tuhan menyuruh kami pergi tapi tanpa kehadiranmu, tanpa kasih karuniamu, tanpa pimpinanmu. Lebih cilaka lagi. Tidak ada gunanya, semuanya sia-sia. Jadi Musa mengatakan, jangan suruh kami berangkat dari sini. Di sini kita melihat bahwa Musa mengerti bahwa dirinya dan orang Israel bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Manusia tidak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi jangan suruh kami berangkat dari sini. Lebih baik kami mati di sini daripada tanpa kehadiran, tanpa pimpinan, tanpa penyertaan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini adalah permohonan daripada Musa. Dikatakan ayat yang ke-16, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Dengan kehadiran, penyertaan, pimpinan daripada Tuhan, justru itulah yang membedakan orang Israel dengan bangsa lain. Yang dimana orang Israel selalu berkenan di hati Tuhan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, menolong mereka. Itulah yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa lain. Jikalau Tuhan berada di tengah-tengah mereka, membimbing mereka, menyertai mereka. Nah, jadi Musa mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita, khususnya untuk menjalani tahun baru ini? Kita juga datang berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, tanpa kehadiranmu, tanpa pimpinanmu dan penyertaan serta pertolonganmu dalam 1 tahun ini secara khususnya, saya tidak akan bisa menjalani dan melewati tahun ini dengan baik. Saya tidak akan bisa berjalan sendiri. Karena kita hanyalah manusia tidak berdaya. Kita datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, bimbing kami. Pimpin saya. Sertai saya. Agar saya bisa menjalani hari demi hari. Bulan demi bulan.
sampai pada akhir tahun nantinya saya bisa melewati dengan penuh sukacita. Apapun yang saya rencanakan, apapun yang saya lakukan, Tuhan membimbing saya, Tuhan mengarahkan saya, supaya saya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya saya selalu berkenan di hadapan Tuhan, bimbing saya. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk menjalani tahun ini. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Jangan kita bersandar pada diri kita sendiri. Musa tahu tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa berhasil sampai ke tanah Kanaan. Tidak ada gunanya pun kalau tanpa Tuhan. Demikian juga kita. Jangan bersandar pada kehebatan kita. Jangan pikir saya sudah menyediakan banyak ya dana, saya sudah menyediakan ya ide karena kepintaran saya, karena kekuatan saya, maka saya jamin pasti tahun ini saya akan melewati dengan baik, dengan berhasil. Tidak, saudara-saudara. Kalau hanya bersandar pada diri kita sendiri, tidak akan ada gunanya. Sia-sia pada waktunya. Kita harus datang merendahkan diri. Mengerti bahwa seluruhnya kita bergantung kepada Tuhan. Hanya karena Tuhan. Kita datang mengatakan, Tuhan, bimbing saya. Kalau Tuhan tidak membimbing saya tidak akan bisa berjalan melewati tahun ini dengan baik. Bimbing saya, Tuhan. Sertai saya. Itu yang harus kita lakukan. Kita berdoa supaya Tuhan berkenan kepada kita. Lalu yang kedua, dari pelajaran orang Israel ini, kenapa Tuhan sampai mengatakan aku tidak mau berjalan di tengah-tengah kamu? Karena mereka berbuat dosa kepada Tuhan sebelumnya. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Jikalau kita ingin Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan mau membimbing kita, maka marilah kita dalam tahun ini juga kita sungguh-sungguh lebih mendekatkan diri, lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, Tuhan mau berkenan membimbing kita kalau kita sungguh-sungguh mau memperkenankan hati Tuhan. Yang pertama-tama kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tahun sebelumnya kita masih jarang beribadah, tahun ini kita harus selalu beribadah. Kita tahun ini lebih sungguh-sungguh taat firman Tuhan. Kalau selama ini kita, tahun yang sebelumnya kita sering memberontak kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan, kita tahun ini kita benar-benar meminta pertolongan Tuhan agar kita sungguh-sungguh mau taat firman Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Kalau sebelumnya kita tidak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk pelayanan bagi Tuhan, maka tahun ini mari kita juga ya melakukan banyak hal untuk Tuhan. Ya, kita menyerahkan hidup kita ini sebagai persembahan untuk pelayanan bagi Tuhan Allah. Jadi saudara-saudara, dari pelajaran firman Tuhan ini, dua hal. Yang pertama, kita berdoa agar tahun ini Tuhan membimbing kita, Tuhan memimpin dan menyertai kita. Jangan bersandar pada diri kita, tetapi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya dengan itu kita bisa melewati tahun ini dengan baik. Yang kedua, mari kita hidup selalu takut akan Tuhan. Selalu mau memperkenankan hati Tuhan. Supaya Tuhan pun mau berkenan membimbing kita dan menyertai kita. Itu saja yang bisa kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan kiranya kita bisa sungguh-sungguh melakukannya. Agar tahun 2023 ini kita bisa berhasil di dalam Tuhan. Kita bisa melewatinya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.